Monggo dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Ibu Ida Fitri Dianingrum selaku penguji, yang saya hormati pula Ibu Lili Nurulia dan Ibu Desi Murtofiah selaku coach dan mentor yang sudah membimbing saya selama ini. Mohon izin menyampaikan mengenai rancangan aktualisasi saya, Ibu, yaitu tentang digitalisasi karya sastra siswa melalui pembuatan e-book antologi cerpen berbasis AnyFlip di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. Kemudian dilatar belakangi oleh pembelajaran yang tidak hanya melatih keterampilan berbahasa saja, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan kebetulan di pembelajaran bahasa Indonesia itu sebelumnya belum pernah ada digitalisasi karya siswa dalam bentuk e-book, Ibu. Dan di bab ini kebetulan saya juga mengajar materi tentang hikayat dan cerpen. Jadi saya ingin memanfaatkan media digital, pembuatan PDF, e-book tentang cerpen karya siswa yang kemudian akan saya unggah melalui platform AnyFlip. Kemudian ada 5 isu yang saya dapati kemarin, diantaranya adalah belum adanya digitalisasi karya sastra siswa dalam bentuk e-book pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 Mansuharjo. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan Smart TV sebagai sarana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 Mansuharjo. Kemudian, belum optimalnya guru menerapkan mode pembelajaran kooperatif learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 Mansuharjo. Kemudian kurangnya pemanfaatan sumber bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan juga kurangnya pemanfaatan jurnal refleksi untuk menumbuhkan kesadaran literasi siswa. Kemudian ini adalah analisis isu menggunakan APKL. Saya dapati yang mendapatkan peringkat satu adalah belum adanya digitalisasi karya sastra siswa. Ini dikarenakan yang lain sudah pernah dilakukan, tetapi belum optimal dan juga kurangnya pemanfaatan. Tetapi yang belum sama sekali adalah digitalisasi karya sastra siswa, Ibu. Nah, dari ketiga isu utama eh, yang menjadi pandangan saya. Kemudian ada lagi analisis isu menggunakan USG, terdapat 3 isu, dan tetap yang belum adanya digital karya sastra siswa itu adalah nomor 1. Nah, ini adalah tampilan website AnyFlip, Ibu, yang nanti akan saya gunakan untuk mempublish dan juga mendigitalisasikan karya siswa. Jadi, di sini bisa mengunggah e-book, kemudian membacanya itu seperti membuka buku pada umumnya. Jadi tampilannya tidak membosankan. Kemudian tahapan kegiatan yang mungkin akan saya lakukan itu ada yang pertama adalah menyusun modul ajar terkait digitalisasi karya sastra siswa. Yang kedua adalah penyampaian materi pembelajaran dengan tahapan penyampaian materi tentang hikayat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Nah, setelah itu nanti adalah penyampaian materi teknis penulisan cerpen. Yang terakhir adalah diskusi tema dalam penulisan cerpen yang diambil dari nilai-nilai hikayat. Yang ketiga adalah memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat naskah cerpen. Itu ada pembuatan kerangka cerita, menyusun naskah cerpen, dan juga penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah nanti rencananya akan saya lakukan bersama siswa-siswa yang saya rasa mumpuni. Terlebih lagi penyuntingan nanti hanya dalam di mungkin ejaannya dan juga bukan mas saya ejaan dan juga huruf kapital, titik seperti itu, Ibu. Kemudian ada juga menyatukan karya masing-masing siswa menjadi sebuah e-book antologi cerpen. Itu adalah mengekspor cerpen dalam bentuk PDF, kemudian membuat desain sampul e-book, menyatukan sampul dan juga naskah cerpen. Nanti pembuatan desain sampul itu menggunakan media Canva. Kemudian kelima, melakukan digitalisasi karya siswa dalam bentuk flipbook pada website AnyFlip. Nah, ini nanti adalah saya memberikan tutorial dulu penggunaan website AnyFlip, kemudian membuat akun, dan juga mengunggah e-book di website tersebut. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Tahapannya adalah pengisian evaluasi kegiatan, analisis hasil evaluasi, dan juga pemberian umpan balik. Kemudian ada jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama adalah penyusunan modul ajar. Direncanakan saya laksanakan kurang lebih dalam waktu 6 hari. Materi pembelajaran ini kurang lebih dalam 2 kali pertemuan Ibu 1 minggu.
Kemudian memberikan penugasan penulisan cerpen, saya memberikan waktu sekitar 3 minggu, beserta nanti mungkin bisa mulai menyunting juga, dan juga menyatukan karya siswa menjadi e-book antologi, saya rencanakan dalam waktu 3 hari, dan juga melakukan digitalisasi karya siswa dalam waktu 3 hari, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran dalam waktu 3 hari. Selanjutnya, mungkin ini kendala dan antisipasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah dalam penyusunan modul ajar, kendalanya adalah keterbatasan guru dalam menyusun bahan ajar berbasis digital. Kemudian antisipasinya adalah memanfaatkan template siap pakai agar praktis dalam Waktu menyusun habis, bahan Mbak ajar. Elisa. Oh, nggih. Ya, Mungkin itu saja bisa yang dapat saya disampaikan sampaikan. kegiatannya. Oh, mau disampaikan kegiatannya saja? Nggih, ini Sepertinya sudah ada ya. sudah semua Ibu. Nggih. Terima Oh, kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya tutup dulu Ibu. Terima kasih. ya. Baik ya. Terima kasih atas paparannya Mbak Elisa. Untuk selanjutnya adalah penguatan dari mentor pada Ibu Desi Murtofiah ya, SSI kami persilahkan. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati ini Ibu Ida Fitri Dianingrum dan Ibu Lili Nurilia dan yang teman saya Mbak Elisa Indriani. Alhamdulillah atas paparan materinya cukup menarik ya terkait dengan yang diangkat kali ini adalah terhadap digitalisasi karya sastra melalui pembuatan e-book antologi cerpen berbasis NFT di kelas 10 Mansukoharjo. Hal ini akan sangat menjadikan pembelajaran itu menjadi sangat menarik dan menjadikan siswa itu akan bertambah literasinya untuk dia mengembangkan kemampuan membaca. Kemudian selain itu anak-anak juga bisa mengembangkan kemampuan untuk menulis cerpen. Nah, di sini akan sekaligus nanti akan memberikan ruang untuk bisa mempublikasikan karya sastra itu menjadi semakin luas di kalangan masyarakat. Saya sangat mengakomodir dan sangat mendukung sekali terhadap kegiatan yang akan diterapkan oleh Bu Elisa terhadap digitalisasi karya sastra siswa melalui pembelajaran yang interaktif, dan ini akan nanti memberikan siswa itu menjadi lebih bergairah dan istilahnya tertarik ya, sehingga dia akan memiliki dan belajar untuk memberikan atau membuat sebuah promosi e-book mereka melalui media sosial yang bisa nanti dipublish di media sosial dan bisa akan memberikan manfaat kepada semua orang yang hendak membaca dan mau mengaksesnya. Mungkin ini saja sedikit penguatan dari kami. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada Ibu Ida Fitri Dianingrum dan Ibu Lili Nurilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Desi atas penguatannya. Nggih. Sama-sama. Ya, nanti mohon nitip Mbak Elisa untuk dibantu nggih untuk selanjutnya. Oke, baik. Untuk berikutnya adalah pencermatan dari Ibu Ida Fitri Dianingrum. Kami persilakan, monggo Bu Ida. J. Terima kasih Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu Desi, Mbak Elisa. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi senang sekali ya ini bisa berjumpa dengan teman-teman dari Mansukoharjo. Ya, di rancangan yang jenengan susun ini Mbak Elisa ya, ini ada bisa ditunjukkan kemampuan jenengan mengidentifikasi masalah tepat gitu ya. Kemudian juga menyusun solusi-solusi yang aplikatif. Ini sebetulnya adalah modal-modal yang sangat penting bagi seorang ASN, terutama guru begitu ya, untuk lebih berorientasi kepada hasil. Nah, di dalam rancangan ini digitalisasi karya sastra begitu ya. Ini kan salah satu upaya untuk menguatkan literasi-literasi anak didik kita yang ada di madrasah, bangga terhadap karya mereka seperti itu sehingga nantinya ini harapannya ya meningkatkan
kecakapan, meningkatkan motivasi juga mereka untuk memproduksi karya-karya sastra yang lain. Mbak Elisa, saya tanya ini ya, untuk di kegiatan ya, kegiatan yang Anda susun, tadi kan sudah runtut nih, dari menyusun CP, begitu ya, modul ajar, dan lain-lain. Digitalisasi karya sastra itu materi ataukah dia itu terobosan dalam metode penyampaiannya atau bagaimana? Baik, mohon izin menjawab, Ibu. Untuk digitalisasi ini lebih ke inovasi, Ibu, seperti itu. Jadi, karya siswa itu sebelumnya hanya berupa hasil tulis tangan saja atau dalam Mm-mm. bentuk kertas folio, yang kemudian mungkin alangkah baiknya jika mereka sudah menuangkan ide atau gagasannya didigitalkan dan juga dipublikasikan seperti itu, Ibu. Oke, oke. Kalau gitu, berarti di kegiatan pertama menyusun modul ajar terkait materi, ya Mbak ya, bukan terkait digitalisasi karya sastra siswa. Jadi modul ajarnya CPATP, modul ajar bahan ajarnya itu ya berkaitan dengan hikayat dan cerpen itu sendiri ya. Kalau untuk membahasakannya, saya tadi sempat switch antara itu, antara ini sudah masuk materi atau dia bagian dari materi. Kemudian yang kedua, proses editing atau penyuntingan yang Mbak Elisa tuangkan di kegiatan 3, ini kan tadi disampaikan penyuntingannya hanya untuk yang salah-salah tulis, huruf kapital, salah koma, dan lain-lain ya, tipe-tipe ringan ya. Apa tidak ada rencana Mbak misalnya membimbing secara khusus gitu ya untuk anak-anak yang ceritanya ini menarik, plotnya bagus begitu, untuk lebih kuat lagi. Ada tidak rencana untuk membimbing sampai ke tahap kontennya? Oke. Kalau untuk rencana membimbing itu nanti sebetulnya saya rencanakan di awal Bu sebelumnya. Itu ketika pembuatan kerangkanya seperti itu Ibu. Kemudian saat penulisan juga nanti juga saya akan membuka sesi diskusi dan konsultasi dari siswa. Tapi mungkin nggih, dari masukan dari Ibu mungkin nanti akan saya terapkan juga dalam pembelajaran Ibu. Gitu. Jadi kan di awal tuh pembekalan gitu ya. Di awal itu sifatnya pembekalan, lalu anak-anak diberi tugas, mereka menyusun cerpen, akan dipetakan nih tampak ada beberapa anak yang bagus nih ya, unggul, 5 besar lah misalnya. 5 besar ini kemudian dikawal. 5 besar ini dikawal agar bakat yang mereka punya itu betul-betul diasah gitu ya dan didampingi dengan serius itu. Ya taruhlah tidak 5 ya, 3 lah. Lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit 3 ini didampingi dan lain-lain sehingga hasil akhirnya jadi lebih bagus. Harapannya kan nanti tidak hanya dipublish melalui AnyFlip ya. Bagus lagi kalau nanti dikirimkan ke majalah-majalah sastra anak gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh ada Horizon gitu ya. Saya sendiri sebagai murid gitu dulu senang banget ketika puisi saya, cerpen saya itu didampingi oleh guru bisa masuk tembus nih majalah sastra nasional. Senang banget gitu. Nah, ini adalah salah satu tantangan. Terus kemudian Mbak, ada tidak semacam reward gitu ya untuk anak didik kita yang dirasa mereka itu bagus gitu? Rewardnya tuh apa nanti? Eh, Sejauh ini saya belum kepikiran Ibu, mohon maaf untuk keywordnya. Mungkin ada Nah, kalau saran. belum, ya, kalau belum saya sarankan, ya Bu Desi ya, nanti Ya. ada reward, ada semacam reward. Reward itu nggak harus dikasih sejumlah uang pembinaan itu nggak harus ya. Dan bahkan lebih bagus lagi kalau rewardnya itu non materi yang memotivasi mereka. Misalnya dibuatkan sertifikat penghargaan, nanti bentuknya soft copy, atau diulas, diresensi oleh jenengan, ditampilkan di media sosial. Orang tuanya pasti bangga ya kalau anak ini tampil di media sosial ini kan salah satu bentuk reward kita. Cocok lagi misalnya nanti ini berkaitan dengan kegiatan akhir semester, misalnya nanti adalah ya disesuaikan gitu, nanti pemberian rewardnya kapan dan lain-lain, tetapi diusahakan dalam rentang waktu aktualisasi ini gitu ya. Terus Mbak, pertanyaan terakhir,
kenapa ini AnyFlip? Kenapa tidak tidak flipbook yang lain? Apa sih kelebihan AnyFlip? Baik, Ibu. Kalau flipbook yang lain itu kemarin saya sudah coba menggunakan Canva langsung, itu ternyata berbayar, Bu. Nah, Izin itu ya. nggih, jadi itu hanya 5 kali saja pengunggahan, setelah itu berbayar. Dan kemudian untuk Haizin itu juga mungkin hanya bisa diakses melalui link. Jadi kalau link tersebar baru orang bisa membuka. Tetapi kalau di AnyFlip itu jika dibuka websitenya, itu di situ bisa ditampilkan banyak sekali ebook termasuk yang nanti mungkin akan kami unggah bersama anak-anak. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Tepat sekali. Saya kira cukup Mbak Lili Baik. untuk Mbak Ya, Bu. Elsa. Saya ucapkan selamat, semoga lancar. Nggih, Bu Desi Oke. mohon Amin. dibantu. Baik ya. Oke, Ya, terima izin. kasih Bu Ida atas masukan dan pertanyaannya yang luar biasa ya. Dan Mbak Elisa sudah bisa menjawab, memberikan jawaban dengan baik ya. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Desi juga selamat sudah Ya, membimbing Mbak Elisa dengan baik dan berhasil ya sampai sejauh ini ya. Nanti tinggal masukan dari Bu Ida ditindaklanjuti nggih Mbak Elisa nggih. Dicatat, diperbaiki. Baik. Hmm. Untuk berikutnya kami